Selamat siang yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Beata Luciana Bangiarok, guru SMP YPK Sion Tanah Merah, Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Cendrawasih Jayapura. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022, yang saya mengambil pembelajaran bab 3 perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Shalom, selamat siang. Dan salam kepada Ibu Guru. Selamat siang Ibu Guru. Ya, selamat siang anak-anak. Baik, sebelum kita mulai dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau cek kira-kira anak-anak sudah bersihkan ruang kelas? Sudah Ibu. Ya, rapi ya, pakaian juga sudah rapi. Sebelumnya, sebelum mengawali pelajaran kita, Ibu minta Bapak kelas berdiri di depan kita dalam doa. Sebelum kita melakukan kita, mari kita berkasih dalam doa. Doa mulai. Tuhan, Engkau sudah kami berkumpul di tempat ini, sehingga kami tempatnya ya Tuhan, bukanlah pikiran dan kabul kami, Tuhan, Engkau doa dan kami dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, terima kasih. Silakan Ibu kembali. Ya, pembelajaran kita pada siang hari ini mengenai atau bab 3 ya. Bab 3 itu mengenai rumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu siswa dituntut atau siswa diminta untuk mampu menunjukkan sikap rasa bersyukur. Kemudian siswa harus disiplin dan bertanggung jawab pada saat pelaksanaan atau pada saat diskusi atau kerja kelompok, kerja tugas yang guru berikan ya. Kemudian siswa juga dituntut untuk mampu menjelaskan rumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan rasa bertanggung jawab dalam secara moral dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang kita akan pelajari pada kesempatan ini atau pada pertemuan ini yaitu materi tentang yang pertama mengenai rumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu
rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi sebelum Ibu menjelaskan tentang materi, Ibu minta kalian ada buku toh? Kelihatan buku materi untuk kalian pelajari. Nanti ini sebentar nanti kalian apa namanya? Bukan jadi dalam bentuk kelompok diskusi. Jadi Ibu minta kalian bikin kelompok diskusi. Berhenti Ibu absen dulu ya. Ada Mia? Ada ya? Baltasar? Desire? Hadir Ibu. Jennifer? Ada Ibu. Katrina? Hadir Ibu. Luciana? Hadir Ibu. Jen? Hadir Ibu. Nisi? Hadir Ibu. Rosalina? Rosita? Roland? Sudah masuk ya? Juliana? Hadir Ibu. Yosef? Fernando? Ya, baik. Kalian sudah dulu dalam bentuk kelompok ya? Iya. Sebelum Ibu bagi tugas diskusi kelompok, Ibu minta kalian perhatikan ke depan. Ibu akan jelaskan materi secara jadi materi, baru nanti kalian. Jadi bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama atau bagian A, rumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama itu rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini coba kalian baca pengertian konstitusi. Jadi konstitusi, istilah konstitusi dalam bahasa berbeda, ada dari menurut bahasa Inggris, ada dari bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan bahasa Latin. Ya. Jadi istilah konstitusi dalam berbagai atau beberapa bahasa seperti yang pertama bahasa Inggris, constitution, dalam bahasa Belanda itu constitutie, dalam bahasa Jerman constitution, dan dalam bahasa Latin itu constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Materi tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian sudah dengar di situ ada materi yang ini tadi sudah lagi. Nanti kalian baca ulang lagi. Kemudian kalian mengerjakan ini. Duduk dalam bentuk kelompok ya. 3 aja. Soal ini pertanyaannya ada di bagian belakang. Teman-teman, saya akan membaca hasil diskusi kami pembahasan sidang tanggal 15 Juli tahun 1945. Pembahasan yaitu tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Mohamed. Terima kasih Ibu Guru sudah memberikan saya kesempatan. Ya, mungkin ada yang mau tambahkan dari teman-teman kelompok 3 selain yang tadi kalian bacakan tadi, Minja sudah bacakan, mungkin dari Luciana dengan Juliana mau tambahkan. Hasilkan sesuatu yang diberikan kepada teman-teman. Yang saya
Sekarang saya akan baca tentang sebut saja Soepomo sebagai panitia kecil rancangan Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Baik ya. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3 yang mereka mengamati atau mencermati sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1945. Ya, untuk itu kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 1. Silakan. Kelompok Ulang. Undang-Undang Dasar DPI pada tanggal 13 Juli 1945. Ketentuan tentang lambang negara kesatuan sebutkan majelis terlibat. Itu hasil diskusi yang tadi kamu tulis. Ayo baca. terkesan musyawaratan pengawas bahasa yang terdiri atas 3 jenis saling dan Soepomo. Sudah ada lagi yang mau tambahkan? Baltasar? Ayo berdiri. Kelompok 2 kenapa itu? Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia pengawas bahasa. Ulang? Itu tidak dengan suara. Agak kuat sedikit. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia pengawas bahasa. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada Panitia pengawas bahasa. panitia pengawas bahasa untuk mengatur bahasa yang baik dan menetapkan di dalam undang-undangnya. Ya, baik. Jadi kita berikan aplaus kepada kelompok 1 ya. Kelompok 2. Terima kasih Bu atas waktu yang sudah diberikan. Sekarang saya akan menjawab diskusi saya dengan teman-teman. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melapor hasilnya. Rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal yang termasuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Ya, baik. Mungkin ada yang ditambahkan dari teman kelompok? Tidak ada? Ya, baik. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Baik, kalian sudah mendiskusikan atau memecahkan suatu masalah dalam bentuk kelompok, yaitu kalian mengamati proses persidangan BPUPKI dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dari mulai tanggal 13, tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 Juli tahun 1945.
merupakan hukum apa? Hukum dasar atau hukum yang tertinggi di negara Indonesia. Kalian sudah tulis, kau sudah tulis baik di dalam itu? Sudah itu. Nanti dikumpul banyak. Ya Ibu. Ya. Ya, Ibu minta kalian berdiri, kita menyanyi lagu. Kalian semua tahu lagu Pancasila? Tahu. Kita menyanyi, kalian dengan Ibu sama-sama menyanyi lagu Garuda Pancasila. Nanti Ibu yang akan ada ya. Ya. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tekan semua. Kembali. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tes tertulis ya. Kalian akan mengerjakan soal. Soalnya ada 15 nomor. Nanti kalian silakan. Lalu, tadi yang hasil diskusi kalian kumpulkan dulu. Ya. Kalian kumpulkan hasil diskusi tadi ya. Hasil diskusi kelompok 2 tadi mana? Kelompok 2 mana? Ada di kelompok 1. Sudah tulis nama atau belum kelompok 3 ya? Dikumpulkan. Manfaat apa yang kalian peroleh setelah kalian tahu tentang atau mendengarkan materi tadi tentang Undang-Undang Dasar? Apa yang kalian dapatkan? Yang berdasar kita dapat lambang negara, negara kesatuan, musyawarah rakyat. Ya, ada lagi? Ada Ibu. Ya, bisa. Kita dapat mengambil bahasa yang berbeda-beda. Mengambil Bahasa yang berbeda-beda. itu seperti apa? Seperti suku dan ras, agama, Suku, agama, golongan, apa lagi? budaya, budaya. Terus? Itu saja? Itu saja. Oke. Ada lagi? Supaya kita lebih mendalami tentang Undang-Undang Dasar. Ya, supaya kita lebih mendalami, kalian tahu bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum apa? Hukum dasar sekaligus hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia.
Sudah? Semua sudah? Kelihatan? Rosa? Mana Rosalina? Belum? Ayo tunggu Rosalina lagi. Kalau kurang 1 menit, pas 15 menit. Sudah? Oke. Nanti dikumpulkan ke toples dan dikumpul. Ini semua sudah ya? Sudah Ibu. Timbang, terkasar, Katarina, Rosita, Katarina, Insi, Israel, Yukalina, ini ya, Juliana, Jennifer, Luciana. Ini kumpul ya. Ya, baik. Pertemuan kita atau materi ya, pertemuan kita pada siang hari ini Ibu cukupkan. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan bahwa kita akan ketemu minggu depan, pertemuan kita minggu depan itu nanti kita belajar materi tentang peran tokoh-tokoh dalam merancang dan merumuskan, merancang dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu materi pertemuan kita nanti di pertemuan berikut atau di minggu depan. Jadi Ibu harap kalian materi yang kalian sudah dapatkan tadi kalian pulang dan kalian pelajari, baca materi itu ulang lagi supaya kalian bisa ingat, bukan nanti pada saat mau ulang saja baru kalian belajar, tetapi materi yang Guru kasih
itu kalian sebagai anak sekolah harus pulang dan membaca. Cuma setelah mandi sore malam sebelum makan malam kalian bisa baca-baca buku, atau belum tidur kalian bisa membaca ulang materi yang kalian tadi atau kalian sudah mendapatkan dapat dari guru ya. Ya. Atau mungkin ada buku cetak, buku paket pelajaran kalian minggu depan atau besoknya mau belajar materi itu kalian bisa baca-baca, supaya ketika guru bertanya kalian sudah ada gambaran, kalian bisa menjawab, setidaknya mendekati jawaban kalian, mendekati pertanyaan yang guru berikan kepada kalian. Ya, baik. Ibu pikir materi semua kalian tadi sudah ini ya, sudah mengerti, sudah pahami tentang apa tadi? Materi yang mereka belajar tentang apa, Juliana? Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tapi sebelum ibu tutup perjumpaan kita atau pembelajaran kita pada hari ini, ibu minta Katrina untuk pimpin kita dalam doa, karena ini jam pelajaran terakhir, jadi kita tutup dengan doa. Ayo Katrina di depan ini. Baik teman-teman, guru sebelum kita pulang kita berdoa. Sebelum kita pulang mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dituliskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, biarlah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berdoa pada hari ini maupun yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami punya orang yang salah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Katrina sudah bantu mengajar sama kami. Ya.